Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Baik, Wah, kayaknya kurang semangat ini. Jadi nanti kalau Bapak tanya kembali terkait bagaimana kabarnya, jawabnya Alhamdulillah, sangat semangat, siap belajar, gitu ya? Siap? Baik, Bapak tanya sekali lagi, bagaimana kabarnya anak? Alhamdulillah, sangat semangat, siap belajar. Itu jadi lebih bersemangat. Baik, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, silahkan anak-anakku dicek kerapian dan kebersihan pakaiannya dan ruang kelas kondisikan. Barangkali ada sampah bisa dipungut terlebih dahulu. Nanti setelah pembelajaran silahkan dibuang. Seperti itu ya. Baik, selanjutnya Bapak akan membacakan presensi terlebih dahulu. Bagi nama yang terpanggil bisa mengatakan hadir dengan tanda tangan. Yang pertama, Khalid, Yusuf, Hadir, Pak. Ayub, Uisha, Hadir. Yulia, Hadir. Arum, Hadir. Faza, Hadir. Intan, Hadir. Muti, Maharani. Hadir, Pak. Baik, alhamdulillah semuanya hadir ya. Hadir, Pak. Baik, biar kegiatan belajar kita semakin berkah, maka kita buka dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan membaca doa belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, mengingat di materi yang lalu, pertemuan yang lalu, kita membahas terkait definisi dan fungsi dari Khittah Muhammadiyah. Masih ingat apa tidak? Masih? Coba dibuka kembali catatannya, barangkali ada yang sudah lupa. Coba siapa yang bersedia menjelaskan terkait definisi dari Khittah itu sendiri? Silakan. Secara bahasa. Siapa? Silakan. Secara bahasa kita itu berarti langkah atau Baik, Khittah itu secara bahasa artinya langkah atau garis, betul. Secara istilah siapa yang bisa menyebutkan? Silakan. secara istilah itu berarti pedoman yang berisi arah, kebijaksanaan dan langkah-langkah yang berkesinambungan sehingga usaha yang dilakukan itu benar-benar dapat mewujudkan cita-cita yang diidamkan. Betul. Jadi itulah pembahasan-pembahasan yang kemarin sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kemudian insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan belajar terkait macam-macam Khittah Muhammadiyah. Selanjutnya anak-anakku sekalian, jadi dengan adanya pelajaran kali ini harapannya anak-anak bisa mengetahui dan nantinya bisa mendiskusikan terkait macam-macam Khittah perjuangan Muhammadiyah yang nanti akan Bapak ajarkan kepada kalian semuanya. Baik, kembali kepada tadi, Bapak akan menyampaikan terkait macam-macam Khittah Muhammadiyah. Sebelum itu, Bapak akan memberikan 5 soal dan 5 jawaban dari kartu ini yang nanti akan Bapak bagikan. Kemudian nanti silakan anak-anak mencari pasangan sesuai dengan soal dan jawaban masing-masing. Bisa dipahami? Baik, saya baca dulu ya. Ya. Nah, silakan di lembar kartu itu sudah tertera tentang soal dan jawaban.
Saya kasih waktu 20 detik buat anak-anak, silakan mencari pasangannya dan duduk sesuai dengan pasangannya masing-masing. Sudah? Baik, Bapak lanjutkan ya. Yang pertama di sini ada macam-macam fiqh Muhammadiyah. Yang pertama adalah fiqh Palembang. Siapa yang mendapatkan soal tentang fiqh Palembang? Angkat tangan. Fiqh Palembang. Baik, jawabannya siapa? Baik, silakan dibacakan soalnya. Fiqh Palembang dirumuskan pada tahun 1956 sampai 1959 pada saat kepemimpinan yang dipegang oleh Jawabannya Buya A.R. Sultan Mansur. baik. Apakah itu benar atau salah? Nanti kita cek. Kemudian selanjutnya tentang fiqh Ponorogo. Siapa yang membawa soal fiqh Ponorogo? Jawabannya siapa yang pegang? Baik, silakan dibaca soalnya. Soalnya apa yang dirumuskan pada fiqh Ponorogo? Jawabannya Jawabannya amar ma'ruf nahi munkar dilakukan melalui dua saluran. Satu, kenegaraan, dua, pemasyarakatan. baik. Silakan diperhatikan di depan. Yang pertama sudah fiqh Palembang. Hal ini tercetuskan dan berlaku pada periode kepemimpinan Ketua Umum terpilih pada tahun 1956 hingga 1959, yaitu Buya A.R. Sultan Mansur. Berarti jawabannya betul ya? Selanjutnya fiqh Ponorogo. Setelah fiqh Palembang disusul dengan fiqh Ponorogo pada tahun 1969. Dalam hal ini dirumuskan bahwa dakwah amar ma'ruf nahi munkar dilakukan melalui dua saluran. Yang pertama politik kenegaraan dan yang kedua tentang politik kemasyarakatan. Apakah sudah betul? Betul. Ya. Kita lanjutkan tentang macam-macam fiqh Muhammadiyah. Selanjutnya adalah fiqh ujung pandang. Siapa yang membuat soalnya? Ya, siapa jawabannya siapa? Ya, silakan. Pertanyaannya, kita ujung badan dirumuskan dalam Taman Muhammadiyah ke Jawabannya baik. Apakah betul? Kita cek di sini. Kita ujung pandang dirumuskan dalam Muktamar Muhammadiyah ke-38 pada tahun 1971 di Makassar. Kemudian kita ujung pandang ini digunakan sebagai strategi perjuangan, khususnya menjadi acuan dalam bidang politik Muhammadiyah sejak tahun 1971. Dapat dipahami? Nah, selanjutnya siapa yang memegang soal terkait kitab Surabaya? Silakan. Yang soal jawaban? Silakan dibacakan soalnya. Yang dirumuskan pada kitab Surabaya adalah Hakikat Muhammadiyah, Muhammadiyah dan masyarakat, Muhammadiyah dan politik, Muhammadiyah dan ukhuwah Islamiyah, serta dasar dan program Muhammadiyah. Baik. Selanjutnya tentang kitab dan pasar. Soal jawaban? Soalnya yaitu kita di pasar diputuskan pada tahun. Baik, jawaban. jawabannya tahun 2002. Baik, kita cek bersama-sama. Yang pertama terkait kitab Surabaya. Dirumuskan dalam Muktamar Muhammadiyah ke-40 pada tahun 1980 yang berisi, silakan dibaca Mbak Arum. Yang pertama, Hakikat Muhammadiyah, yang kedua Mbak Intan, Muhammadiyah dan masyarakat, yang ketiga Mbak Rahim, Muhammadiyah dan politik, yang keempat Mas Ayub, Muhammadiyah dan ukhuwah Islamiyah. yang kelima Mas Khalid. dasar dan program Muhammadiyah. Baik, tadi sudah dibacakan soal dan jawaban dan alhamdulillah sudah betul. Baik, selanjutnya terkait kitab dan pasar. Kitab dan pasar diputuskan pada tahun 2002 dan kitab ini berisi 9 poin rumusan strategi perjuangan.
Baik, alhamdulillah sudah selesai pembelajaran kita pada pagi hari ini terkait 5 Fiqh Perjuangan Muhammadiyah. Sedikit kesimpulan yang bisa Bapak sampaikan bahwa tadi sudah dibahas terkait definisi bahwa fiqh itu kan garis dan di dalamnya terdapat perjuangan-perjuangan dari Muhammadiyah, dan harapannya anak-anak Bapak di sini bisa mempelajari itu kembali yang kemudian di kemudian hari bisa berdakwah sebagaimana fiqh Muhammadiyah. Terakhir, motivasi dari Bapak sebelum Bapak memberikan tugas, sebuah pepatah, al ilmu bila amalin kasyajarin bila tamarin. Jadi ilmu tanpa diamalkan itu ibarat bagaimana pohon tanpa buah. Betul. Jadi silakan setelah ini tadi sudah dipelajari dan berusaha untuk menyampaikan, dan alhamdulillah Bapak merasa sangat senang karena anak-anak sudah bisa menjawab dengan betul. Terakhir, sebelum ditutup, Bapak memberikan tugas, silahkan dihafal terkait fiqh Muhammadiyah yang kelima itu, dan sub pembahasan yang paling penting yaitu diantaranya kapan berdirinya dan apa aja yang dirumuskan. Bisa dipahami? Pertemuan depan akan Bapak cek kembali. Baik, kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.